semua jalanmu. Selamat hari Minggu Kakak GSM, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tetap semangat ya, walaupun ibadahnya lewat online. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, Allah semesta alam, segenap hati kami hendak memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, bermazmur bagimu dalam ibadah Jumat ini. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini serta memberikan pemahaman yang benar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan kami terhadap anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat ya. Kembali kita angkat pujian Kedua Tanganku. Tanganku dapatkan putar ke belakang.
perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita angkat lagu satu pujian bagaikan bejana. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Kakak senang berjumpa dengan adik-adik. Kita telah menaikkan puji-pujian. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami dari rumah hingga sampai di tempat ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari yang baik ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 27 ayat 27 bindu 27 ayat 27 sampai 31. Kakak ulangi adik-adik ya. Matius bindu 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri itu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakannya pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini, kita ingat minggu yang kemarin, yaitu di mana Yesus menyangkal, ya Petrus menyangkal Yesus ya. Dia tidak mengaku sebagai murid Yesus. Nah, pagi ini kita topiknya ialah Yesus dihina. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau bertanya nih. Kamu pernah tidak menghina temanmu atau orang lain? Atau kamu sendiri yang dihina ya? Pernah nggak ya adik-adik ya? Adik-adik jangan dihina temannya ya, kasihan temannya. Kenapa kamu mengejek temanmu adik-adik ya? Apa karena dia mengejek kamu? Wah, jangan diulanginya adik-adik ya, kasihan temannya. Kakak jadi sedih nih kalau adik-adik saling menghina atau saling mengejek. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini dikatakan di bagaimana Yesus dihina ya. Adik-adik sekolah minggu, memang di sekitar kita ya ada aja yang tidak suka dengan kita, atau suka mengejek orang lain, mengejek kita. Padahal adik-adik sekolah minggu, tidak ada gunanya loh kalau kita mengejek teman kita. Kalau kita mengejek teman kita, malah yang ada kita sendiri yang rugi adik-adik ya. Tidak untungnya. Kenapa rugi kak? Satu, kita kehilangan damai sejahtera, kita bisa kehilangan teman adik-adik ya. Kalau kita saling ejek. Makanya jangan saling mengejek ya adik-adik ya. Lalu bagaimana kak kalau kita diejek sama teman-teman kita? Atau diejek sama orang lain? Apakah yang harus kita perbuat tadi di sekolah minggu? Yang harus kita perbuat ialah
Dikatakan seperti firman Tuhan seperti Yesus. Dia diam. Dia berdoa kepada Tuhan agar dia tetap mampu mengasihi temannya yang mengejek dia, adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengasihi teman kita, adik-adik. Nah, tadi kalau kita diejek, apa yang harus kita lakukan? Nah, pagi ini adik-adik, sama seperti topik kita, yaitu bagaimana Yesus Tuhan itu dihina atau diolok-olok, adik-adik. Setelah Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan dibawa kepada pengadilan oleh Pontius Pilatus. Pilatus itu siapa, adik-adik? Pilatus itu adalah gubernur atau perwakilan pemerintahan Romawi untuk wilayah Judea. Lalu atas desakan orang banyak, Pilatus memutuskan untuk menjatuhkan vonis mati adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Yesus diputuskan untuk disalibkan, maka mereka membawa Yesus untuk diolok-olok, adik-adik, atau diejek, adik-adik. Di mana dikatakan di situ seperti bacaan kita, adik-adik. Lalu mereka membawa Yesus keluar dan mengenakan jubah ungu. Jubah ungu itu apa? Jubah ungu itu yaitu jubah yang dipakaikan untuk seseorang yang mau dihina, adik-adik. Di mana saat itu Yesus dihina oleh serdadu-serdadu wali negeri dan memahkotai Tuhan Yesus di kepalanya mahkota duri, adik-adik. Adik-adik, kita bisa bayangkan bagaimana mahkota duri itu dilengketin di kepala. Aduh, kasihan adik Yesus yang baik seperti itu, diolok-olok, dihina, diludahin, lalu ditanggalkan jubahnya. Tuhan Yesus baju ditanggalkan, lalu dipakaikan lagi. Sedih sekali kita mendengarkan cerita ini, adik-adik. Yesus diperlakukan tidak adil seperti itu. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, setelah Tuhan diperlakukan seperti itu, dia diludahi, dia dihina. Dikatakan di sini, dia cuma diam. Kenapa Tuhan diam? Dikatakan di sini bahwa diam itu adalah emas. Dikatakan ketika dihina, dia tidak berbicara apa-apa. Dia tidak membela diri. Karena dikatakan di sini bahwa orang diam itu adalah emas. Dan Yesus mencontohkan bahwa ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, dia tidak membela diri. Dia diam. Hari-hari sekolah minggu, dikatakan terkadang diam itu lebih penting. Apalagi dikatakan sewaktu kita diolok-olok atau dihina orang. Kita diam, kita dalam hati berdoa, Tuhan kuatkan saya, agar saya tidak sakit hati oleh penghinaan teman-teman kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, dia cuma diam. Karena dia tahu bahwa Allah akan menegakkan kebenaran. Allah akan memberikan kekuatan, adik-adik, kepada orang-orang yang mau mengasihi. Atau ketika dia olok-olok, dia diam. Ya, adik-adik sekolah minggu Tadi adik-adik sekolah minggu, dari nas bacaan kita tadi bahwa dikatakan kita, bagaimana sih kita kalau diolok-olok oleh teman. Dikatakan tadi yang pertama, kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh mengejek atau menghina orang lain. Ketika kita diolok-olok atau dihina teman, dikatakan kita tidak boleh membalas. Tidak boleh membalasnya, adik-adik. Terus apa yang kita lakukan, Kak? Dikatakan di sini bahwa kita harus diam
terus kita diam, kita berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia nggak mau melawan. Kita diam, kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya kekuatan. Nah, setelah kita berdoa, kita tetap berteman sama orang yang menghina kita. Nah, bagaimana misalnya kita tidak karena cuma dihina atau diolok-olok adik dia, bahkan udah sampai ada kekerasan fisik atau didorong. Bagaimana dong Kak kalau saya sudah didorong? Nah, di sini kita harus menegur dia bahwa dia itu perbuatannya tidak baik, adik-adik ya. Atau kita omongin ke orang tua kita, adik-adik ya, ke orang tua kita, atau ke kakak sekolah minggu, atau kalau dia di perumahan, di security ya adik-adik ya. Nah, kan mungkin adik-adik sekolah minggu bilang, kan diam seperti Tuhan Yesus diinin Kak. Enggak. Tuhan Yesus juga bilang bahwa kita harus berhikmat. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita juga harus mendidik orang yang salah, menegur orang yang salah adik-adik ya, agar dia juga berubah. Adik-adik sekolah minggu, tadi ada beberapa ya bacaan kita dikatakan seperti Tuhan Yesus yang dihina adik-adik ya, yang begitu sakit banget ya, kasihan dihina. Tapi kita lihat Tuhan Yesus diam. Dia tahu apa yang dilakukan, bahwa Allah akan membantu dia, akan menolong dia untuk tetap mengasihi. Ya, tadi adik-adik ya, pagi ini kita diajarin oleh firman Tuhan dari Matius ya adik-adik ya, bahwa dikatakan yang pertama, kita tidak boleh mengolok atau menghina orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ketika kita dihina atau diolok-olok orang lain, dikatakan kita tidak boleh membalas atau balik mengejek adik-adik ya. Tapi dikatakan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan agar saya boleh mengasihi teman saya yang mengolok-olok saya. Biarin Tuhan yang memperkara dengan dia. Nah, itu kedua. Yang ketiga, dikatakan tadi kita harus memberitahukan setelah kita disakitin, misalnya kita didorong apa dia apa, kita harus ngasih tahu apa orang tua kita agar dia juga bisa menasehatin ya. Jadi kita tidak membalas ya, adik-adik sekolah minggu ya. Jadi nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan sangat senang ketika kita anak-anak Tuhan yang ada di sekolah minggu boleh seperti mencontoh seperti Tuhan Yesus tadi dikatakan di Matius 27 ayat 20 sampai 31 ya. Bagaimana dia ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok tuh, dia cuma diem. Ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah, jadi pagi ini kita diajar kembali bahwa kita tidak boleh mengolok-olok teman-teman kita adik-adik ya. Janji ya adik-adik ya. Janji ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami telah Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana seperti Yesus yang telah diolok-olok dihina, dia tidak membalas menghina Tuhan, tapi dia malah berdoa bagi orang yang menghina dia Tuhan atau membencinya. Bapa di surga ini kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, berikan kami kekuatan Tuhan agar kami juga boleh mampu Tuhan mengasihi orang yang mengolok-olok kami, mengasihi orang yang membenci kami ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami dapat pelajaran Tuhan agar kami boleh tetap mengasihi orang. Bapa di surga, terima kasih buat Allah yang baik, Allah yang dahsyat, yang telah memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini agar firman-Mu boleh rema bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita pada pagi ini itu diambil dari Matius 5 ayat 10
Dihafal ya adik-adik ya. Dan ayat hafalannya boleh dikirim ke video grup sekolah minggu adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya Kak Jelita bisa kembali menyapa adik-adik semua. Ya, walaupun kita masih dari online, tapi harus tetap sukacita. Ayo adik-adik, hari ini Kak Jelita akan menyampaikan kreativitas kita untuk minggu ini. Untuk adik-adik kelas kecil, kreativitasnya adalah menyanyi. Hayo, siapa nih adik-adik kelas kecil yang suka menyanyi? Nah, sekarang waktunya untuk adik-adik kelas kecil menyanyi lagu favoritnya. Lagu yang biasa adik-adik dengarkan di sekolah minggu ya. Lagu favoritnya apa nih adik-adik? Ayo dong dinyanyikan, lalu direkam dengan handphone. Dan jangan lupa nanti dikirim ke grup sekolah minggu GKPS Tambun. Untuk adik-adik kelas besar dan juga kakak abang remaja, kreativitasnya adalah membuat puisi. Nah, adik-adik, karena minggu ini tema kita tentang memaafkan, jadi puisinya dibuat temanya adalah memaafkan. Kata-katanya bebas ya adik-adik, yang pasti buat puisinya semenarik mungkin. Oke adik-adik, jangan lupa untuk mengirimkan kreativitasnya. Kakak tunggu ya. Bye. Halo adik-adik. Waktunya kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Huberedon Bani Harajao Ninai Bata. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Pasti